Dan Terima kasih, selamat pagi semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami dan menuntun pikiran kami. Berikan kami hikmat dari sorga untuk memahami apa yang Engkau ingin kami pelajari pada pagi hari ini. Dan Tuhan tolonglah kami untuk merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu. Sertai semua yang mendengarkan, kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Oke. Oke, Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang the power of praise. Ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Siapa yang sudah menghafalkan tugas hafalan kemarin? Mazmur 24. Mudah-mudahan semua sudah menghafalkan atau at least sekarang sedang berjuang berusaha untuk menghafalkannya. Jadi kemanapun kita pergi, kita hafalkan itu dan itu akan menjadi satu dengan pikiran kita dan memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oke, kemarin kita belajar tentang pujian di dalam peperangan. Saya mau ceritakan satu kesaksian singkat saja. Jadi tahun 2017 yang lalu, pada waktu itu CMC sempat mengadakan mission trip dan mengadakan KKR di kota Semarang. Singkat cerita, pada hari keempat, pada waktu kami lagi sore-sore, jadi KKR-nya malam, tapi sorenya itu kami lagi pergi ke tempat KKR. Saya waktu itu ingat saya lagi naik lift, begitu liftnya terbuka di lantai tempat KKR kita, itu bau asap, bau gosong seperti itu. Kemudian saya pikir ada apa yang terjadi? Pada waktu saya ketemu dengan di situ ada banyak orang hotelnya dan kemudian saya tanya, ada apa Pak? Rupanya ada lift barang itu terbakar, jadi korslet dan kemudian terbakar. Akibatnya seluruh lantai itu penuh dengan asap dan kemudian bau kebakaran pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu sekitar jam 5 ya, setengah 5, jam 5, sedangkan KKR itu mulai jam 7. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan mulai jam 6. Jadi hanya punya waktu sekitar 1 jam untuk bagaimana caranya ini. Dan karena itu adalah ruangan tertutup, tidak ada jendela yang bisa dibuka sehingga asapnya keluar. Waktu itu terus terang saya pribadi sudah sangat panik, apa yang kita mau lakukan? Pihak hotel mengatakan, Bu, kelihatannya acara hari ini harus dibatalkan. Bahkan di ruangan lainnya ada acara yang lain, mereka sudah batalkan karena situasi ini tidak memungkinkan. Tidak mungkin asap bisa keluar dalam waktu 1 jam, sehingga tidak ada lagi apa-apa yang tercium. Pada waktu itu, saya ingat kita kembali semua ke tempat kamar kita, dan kemudian disitulah kita berdoa. Tuhan minta kuasa, minta supaya Tuhan turut campur tangan. Jangan sampai ada satu hari acara KKR ini yang terlewatkan. Karena kami tahu bahwa ini adalah gara-garanya setan yang berusaha untuk menghalangi KKR ini berlangsung. Kami berdoa di situ dan kemudian setelah itu kami kembali ke ruangan itu masih dengan sudah agak mendingan tapi masih dengan bau yang cukup menyengat, bau hangus. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Wah, ini kayaknya kita benar-benar harus perang nih. Ini peperangan. Jadi yang kita lakukan adalah kita mulai kelilingin ruangan itu, kita nyanyi lagu Maju Tentara Kristus, sorakanlah perang, kita muliakan Tuhan, puji-puji nama Tuhan. Saudara tahu, pada waktu jam 6, ketika mulai pemeriksaan kesehatan, tidak ada asap sedikit pun. Bahkan waktu jam 7 KKR dimulai, MC tanya, apakah Bapak Ibu ada mencium sesuatu dan lain-lain? Tidak ada yang merasa ada sesuatu kebakaran yang terjadi pada waktu itu. Dan sangat kami percaya bahwa Tuhan campur tangan.
ketika kita menyanyikan puji-pujian, ada kuasa di dalam puji-pujian, sehingga Tuhanlah yang campur tangan, sehingga KKR itu bisa berlangsung. Saudara, ada kuasa dalam pujian. Pada waktu kita berperang melawan roh-roh jahat, Tuhanlah yang menolong kita. Hari ini kita akan belajar tentang pujian di dalam penderitaan dan penganiayaan. Saya mau cerita tentang kisah satu orang. Nama dari orang ini adalah Merrill Wommack. Ya, dia hidup sudah cukup lama, saat ini sudah meninggal. Tapi Merrill Wommack adalah sebenarnya dia juga adalah seorang penyanyi rohani, tetapi pekerjaannya adalah seorang pengusaha. Dia seorang salesman. Pada suatu hari, singkat cerita, dia waktu itu naik pesawat jet, dan singkat cerita, pada waktu itu memang hari itu cuaca tidak baik, ya, tapi kemudian dia diizinkan untuk terbang, dan pada waktu dia sudah terbang 300 kaki di atas hutan-hutan pada waktu itu, mesin pesawatnya tiba-tiba mati. Dan pada waktu itu lagi musim salju. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh pesawatnya ke atas menyambar pohon-pohon di hutan itu. Dan karena pesawat itu masih full bahan bakar, pesawatnya kemudian meledak. Pada waktu dia tersadar, dia jatuh di atas salju itu, di atas pesawat yang sudah berkeping-keping, di atas ledakan yang sudah terjadi. Waktu dia sadar, dia hanya bisa melihat kobaran api di mana-mana. Dan kemudian dia berusaha untuk merangkak untuk pergi mencari pertolongan di atas salju yang sangat tebal. Dan puji Tuhan, pada waktu itu ada 2 orang yang saat itu menyaksikan bahwa ada pesawat yang jatuh, dan mereka lari untuk menolong dia. Saudaraku, pada waktu mereka menemukan Merrill ini, wajahnya saudara sudah lihat di sebelah kiri atas, wajahnya gosong. Dia nggak bisa buka lagi matanya. Mata yang satu udah nggak bisa kebuka. Dia paksa buka mata yang satu. Dia bahkan tidak bisa melihat apapun. Semua gosong, hidungnya hilang semua. Wajahnya betul-betul mengerikan. 2 orang itu menaikkan dia di atas sebuah truk untuk membawa dia ke rumah sakit. Tapi yang paling luar biasa, pada waktu dengan keadaan seperti itu, pada waktu 2 orang ini membawa Merrill ini, mereka tidak pernah mendengarkan satu pun kata-kata keluhan, sakit, dan lain-lain. Tetapi sebaliknya, mereka sangat diberkati karena di dalam perjalanan ke rumah sakit, Merrill ini terus-menerus mengatakan kata-kata ini. Aku menemukan juru selamat yang indah, dan sekarang and now I'm made whole. Aku telah diampuni, dilepaskan dari kegelapan kepada terang. Ada damai yang indah. Ini terus yang dia ulang-ulangi di dalam hatinya. Dia tidak mengeluh, aduh sakit, aduh dia bukan seperti itu, tetapi dia terus memuji Tuhan di sepanjang perjalanan. Dan saudara tahu, saya nggak kebayang benar-benar, ya, bagaimana wajahnya itu kemudian hancur dan menjalani puluhan kali operasi. Untuk menyatukan kembali wajahnya ini, diambil kulit dari daerah perutnya dan menyatukan wajahnya kembali. Dan saudara, apa yang dia lakukan? Dia terus menjadi penyanyi, dia terus menjadi pemuji bagi Tuhan. Kemanapun dia pergi, bukan hanya suaranya yang dihargai pada saat ini, tetapi kesaksiannya bagaimana dia tetap bisa memuji bahkan di saat penderitaan. Dia tetap melayani sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, ada waktu itu dihadiri oleh 150 orang yang menyatakan bahwa hidupnya menjadi berkat bagi mereka. Saudara, kita juga di dalam Alkitab melihat bagaimana kesaksian tentang Paulus pada waktu dia berada di Listra. Saudara lihat, waktu ini adalah satu cerita di dalam Kisah Para Rasul, pasal 14 ayat 19 sampai 20. Paulus pada waktu itu di Listra mau memberitakan Injil, tetapi kemudian dia disalahpahami dan orang-orang di Listra mulai melempari dia dengan batu. Dan semua orang pada waktu itu, orang-orang percaya yang ada di situ, berpikir bahwa Paulus pada waktu itu sudah mati. Tetapi kutipan Roh Nubuat memberikan satu keterangan seperti ini. Apa yang mengejutkan mereka saat di tengah ratapan mereka, karena umat-umat percaya ini udah benar-benar
merasa bahwa pasti ini mati nih. Rasul itu, Paulus itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini bayangkan saudara, lagi ini dilempari batu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bangkit di atas kakinya dengan pujian kepada Tuhan dari bibirnya. Oh, saya nggak bisa bayangin. Kalau saya habis dilemparin batu, saya masih bisa memuji Tuhan. Wah, itu sungguh luar biasa. Bagi umat percaya yang ada pada waktu itu, pemulihan hamba Tuhan yang tak terduga ini dianggap sebagai sebuah mujizat kuasa ilahi dan terlihat sebagai persetujuan surga terhadap perpindahan kepercayaan mereka. Karena orang-orang di Listra ini tadinya percaya kepada berhala, dan melalui Paulus mereka mengenal kebenaran. Mereka bersuka cita dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dan memuji Tuhan dengan iman yang diperbaharui. Luar biasa, saudara. Bukan hanya sekali, saudara. Kita juga tahu cerita tentang Paulus dan Silas ketika mereka masuk ke dalam penjara, sudah di dalam penjara yang gelap, terbelenggu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 40, cerita ini mengatakan mereka di dalam penjara ngapain? Berkeluh kesah, teriakin orang? Enggak. Di mereka menyanyi puji-pujian. Dan saudara, apa yang terjadi? Kita tahu singkat ceritanya. Kepala penjara dari Filipi pada waktu itu bertobat, seisi rumahnya bertobat. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tetap memuji Tuhan walaupun di saat keadaan tidak memberikan kita alasan untuk memuji nama Tuhan? Seperti halnya Paulus dan Silas ini, tetap menyanyi memuji Tuhan untuk memperoleh kuasa dalam bertahan hidup. Salah satu tokoh reformator Kristen yang paling dikenal, salah satu yang paling terkenal adalah John Huss. Pada waktu itu saya berkesempatan pergi ke tempat di mana John Huss ini dibakar. Oleh karena imannya dia akhirnya dibakar. Saudara, diceritakan di situ, di atas tiang pada waktu dia mau dibakar ini. Dia tidak menangis, dia tidak mengutuk orang, tapi yang dia lakukan adalah menyanyikan lagu-lagu pujian. Saudara, 3 kali mereka nyalakan api untuk bakar dia, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya yang ketiga kali, api mulai membakar tubuhnya. Saudara, John Huss tetap menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Dan bukan hanya dia, setelah itu rekannya, ya, Jerome, juga melakukan hal yang sama. Pada waktu dia dikawal sepanjang jalan menuju tiang pembakaran itu, Jerome menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Dia tidak lihat apa yang ada, api yang ada di depannya, tetapi hatinya dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, John Huss dan Jerome memiliki alasan untuk memuji Tuhan di dalam api. Pertanyaan saya buat kita semua, apa alasan kita untuk memuji Tuhan bahkan di dalam penderitaan? Mudah bagi kita untuk memuji Tuhan di saat keadaan baik-baik saja, di saat kita diberkati, di saat kita sehat, di saat keluarga kita baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi kegelapan, di mana masalah datang bertubi-tubi, dan bahkan kita secara fisik pun sedang sakit? Saudara, kita harus menemukan alasan di dalam hati kita untuk memuji Tuhan, bahkan di dalam penderitaan. Ini yang para reformator yang kemudian mati dibakar mengatakan seperti ini. Kuncinya saudara adalah pandang kepada Yesus. Bagaimana kita bisa memuji kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, bahkan di dalam detik-detik kematian, adalah kita pandang kepada Yesus. Para reformator ini katakan gini, I survive because the fire inside me burn brighter than the fire around me. Saya selamat, saya bisa bertahan. Kenapa? Karena di dalam hati saya ada api yang berkobar-kobar terhadap Tuhan, yang menyala lebih terang daripada api yang ada di sekeliling saya. Wow, saudara, saya merinding sekali membayangkan ini. Mereka memiliki api yang menyala-nyala di dalam diri mereka. Pujian kepada Tuhan, ingat siapa Tuhan, pandang terus kepada Tuhan setiap hari, sehingga api pun tidak akan
mengalahkan iman mereka. Saudara, saya tahu pasti saudara tahu yang namanya mainan yang namanya glow in the dark, ya. Glow in the dark ini kalau pada waktu terang kita biasanya taruh di mana gitu, kayak dijemur gitu ya, glow in the dark. Supaya ketika lampu kita matikan, mainan ini kalau misalnya berbentuk bintang, maka bintangnya akan bersinar terang. Demikian pun kita, saudara. Puji, kita harus belajar memuji Tuhan di saat senang. Kita juga harus belajar memuji Tuhan di saat susah. Dan saudaraku, kita tidak akan bisa memuji Tuhan di saat gelap kalau kita tidak terbiasa memuji Tuhan di saat terang. Saudara, pujilah Tuhan senantiasa, hari ini dan selamanya. Hari ini saya mau memberikan satu tugas hafalan, yaitu dari Mazmur 100 ayat 1-5. Saudara, karena ini adalah sesi training, jadi saya sangat berharap bahwa kita tidak hanya training selama 15 menit saya berbicara, tetapi juga kita betul-betul melakukan tugas hafalan ini. Menaruh puji-pujian di dalam mulut kita sepanjang hari ini. Dalam situasi apapun, baik susah maupun senang, taruhlah puji-pujian di dalam mulut kita, karena Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipuji. Saudara, marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa, memohon kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk bisa memuji Engkau. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ini bukanlah sifat alami manusia kami. Secara manusia, ketika banyak masalah, kami cenderung mau berkeluh kesah. Kami mau komplain kepada Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami sudah belajar dari kehidupan beberapa tokoh, kesaksian mereka, mengingatkan kami bahwa kami memuji Tuhan dalam setiap keadaan, baik itu susah maupun senang. Dan kami tahu bahwa hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bisa menyanggupkan kami melakukan hal itu. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami kerinduan. Taruhlah di dalam hati kami suatu beban untuk setiap saat memuji Engkau, mengingat Engkau, dan memandang hanya kepada Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini, berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.